Halo Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik, damai dan sejahtera selalu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bang Yakobus sebagai pemilik daripada kebun kelapa sawit ini. Kebun ini sudah ditanam tahun 1992. Jadi saat ini berusia sekitar 28 tahun. Bapak Ibu bisa lihat bahwa pohonnya sudah sangat tinggi. Oke, selamat sore Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia. Kita sedang berada di areal kebun kelapa sawit yang ditanam tahun 1992. Saat ini berarti umurnya adalah 28 tahun. Nah, Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, secara agronomi bahwa usia produktif daripada tanaman kelapa sawit ini adalah maksimal tuh sampai usia 30 tahun. Jadi memang saatnya sudah untuk di replanting atau ditumbang kembali. Saat ini 28 tahun berarti sekitar 2 tahun lagi pohon kelapa sawit ini akan kita tumbang. Karena memang kalau kita lihat, Bapak Ibu bisa lihat di usia 28 tahun seperti ini buahnya sudah sangat minim ya. Sudah sangat minim. Kalaupun ada, sudah sangat sulit kita untuk memanennya. Pada video kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat trik yang dilakukan di kebun ini untuk menanam kelapa sawit sebelum pohon besarnya ini ditumbang. Ya. Jadi tujuannya sebenarnya supaya sebelum ditumbang, harapannya pokok kelapa sawit yang sudah kita tanam ini sudah menghasilkan buah. Nah, triknya sederhana sekali. Ini adalah gawangan sawit yang sudah besar. Jadi kita tanam di antara pokok yang satu ke pokok yang berikutnya. Bapak Ibu bisa lihat adalah pokok pertama dan pokok kedua. Jadi tanaman pengganti kita tanam di tengah-tengahnya. Karena jarak antar pokok dalam barisan ini 9,2 meter, maka kita tanam di tengah-tengahnya. Berarti 9,2 dibagi 2, yaitu dengan jarak 4,6 meter. Ya, kita tanam pada posisi 4,6 meter. Nah, barisan yang berikutnya, barisan di sebelahnya juga sama Bapak Ibu. Nah, kita lihat ini juga adalah posisi 4,6 meter. Ya, 4,6 meter. Sedangkan untuk lebar gawangan, bukan lebar gawangan, jarak antar barisan itu tetap 8 meter. Karena memang populasi di kebun ini adalah 136 pokok per hektar. Maka jarak tanamnya 9,2 meter dikali dan 8 meter. Oke Bapak Ibu petani kelapa sawit, kita lihat bahwa setiap pokok sudah ditanam tanaman pengganti di posisi tengah-tengahnya. Itu pokok yang itu juga sudah ditanam, pokok yang sebelahnya juga sudah ditanam, dan semuanya sudah kita tanam di sini. Nah, ini sebenarnya salah satu trik saja Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia. Trik ini memang sekali lagi tujuannya adalah untuk bertujuan untuk menghilangkan masa TBM. Menghilangkan masa TBM artinya begitu Bapak tumbang pokok yang besar ini, Bapak bisa langsung panen. Bisa langsung panen di tanaman yang baru kita tanam ini. Nah, itu tujuannya Bapak Ibu. Dan yang kedua, tujuan yang berikutnya itu untuk mempermudah perawatan juga Bapak Ibu petani kelapa sawit. Jadi kalau kita menyemprot ataupun mengendalikan gulma di kebun induk, kebun yang besar, sekaligus juga kita merawat tanaman yang baru kita tanam ini.
yaitu tujuannya Bapak Ibu untuk mempermudah. Namun sistem seperti ini ada juga kelemahannya dan cukup banyak kelemahannya, terutama pencahayaan matahari. Jadi pencahayaan matahari sangat kurang. Jadi Bapak Ibu petani, kita tahu bahwa kelapa sawit ini membutuhkan sinar matahari yang cukup dari pagi hingga sore hari. Nah, kalau kondisi seperti ini pada posisi sekitar jam 3 sore, ini kita lihat sudah tidak mendapat cahaya matahari. Artinya proses fotosintesis di dalam tanaman yang baru kita tanam ini tentu saja sangat minim. Nah, jika terjadi minimnya proses fotosintesis ini tentu saja berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan tanam akan terhambat. Kadangkala tanaman ini menjadi etiolasi. Namun ini jadi salah satu tips bagi Bapak Ibu petani, karena di satu sisi kita bisa mengurangi biaya juga di sini, mengurangi biaya dalam hal ini perawatan. Karena kalau kita merawat sawit di areal terbuka, biasanya kos atau biaya untuk merawat tanaman ini menjadi lebih besar, karena kos semprot ataupun kos pengendalian gulma kita bisa menjadi lebih besar. Dan yang kedua juga keuntungannya tadi adalah ketika tanaman yang sudah kita tanam ini berbuah pasir atau siap dipanen, maka tanaman yang besar ini sudah bisa kita matikan. Nah, itu tujuannya Bapak Ibu petani kelapa sawit. Kita lihat hal yang sama terjadi di barisan setiap kawan yang ada ini. Ya, sekali lagi Bapak Ibu petani kelapa sawit, ini adalah salah satu trik saja. Mana tahu Bapak Ibu petani kelapa sawit memiliki kebun yang sudah siap untuk direplanting, namun Bapak memikirkan bagaimana yang biasanya sudah menghasilkan tiba-tiba tidak menghasilkan selama 3 tahun. Mungkin merasa agak berbeda. Mungkin trik ini bisa Bapak lakukan. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan video ini. Semoga video kali ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia. Terima kasih.